kita trading di DCFX, broker resmi regulasi Bapepti, broker pilihan pro trader dengan spread yang sangat rendah dan juga komisi hanya $1 per lot. Dengan aplikasi Super Apps, Anda bisa trading dimanapun dan kapanpun juga. Info lengkap ada di kolom deskripsi. Halo traders, jumpa lagi dengan saya Setio Wibowo. Kali ini saya akan bahas mengenai bahaya backtesting yang bisa menguras habis akun trading Anda, bahkan membuat Anda langganan margin call. Loh, gimana sih Pak? Backtesting itu kan wajib. Kok malah berbahaya? Gimana ceritanya Pak? Oke, kita akan langsung saja bahas. Jadi begini ya teman-teman, sebelum kita itu menggunakan sebuah sistem trading atau strategi trading di akun real, kita itu wajib menguji cobanya terlebih dahulu ya. Jika kita menggunakan sebuah sistem trading tanpa uji coba terlebih dahulu, artinya kita sedang gambling karena kita benar-benar buta akan performa dari sistem trading tersebut. Ada setidaknya 3 metode uji coba yang bisa kita lakukan ya. Pertama adalah backtesting, yang kedua adalah paper trading atau demo trading, dan yang ketiga adalah live trading tapi menggunakan modal dan lot yang sangat kecil, yaitu lot nano atau akun sen. Metode uji coba yang akan kita bahas kali ini adalah metode backtesting. Backtesting secara singkat adalah metode menerapkan sistem trading yang akan diuji coba dengan menggunakan data historis, yaitu harga yang sudah terjadi di masa lalu. Bisa 3 bulan yang lalu, bisa 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu, dan seterusnya. Pertama saya akan bahas dulu mengenai kelebihan atau manfaat dari backtesting ini dan mengapa kita perlu melakukan backtesting. Saya mencatat setidaknya ada 2 manfaat backtesting bagi trader. Pertama adalah trader yang sering melakukan backtesting itu sadar atau tidak sadar telah meningkatkan skill dan pengetahuannya tentang tool technical. Meskipun sistem trading yang nanti akan dihasilkan itu tidak harus rumit dan bisa sangat sederhana sekali, namun kebiasaan backtesting mendorong trader untuk belajar aspek teknikal sehingga dari banyak pengetahuan itu dia bisa menyaringnya dan memilih-milih tool apa saja yang bisa memberikan hasil terbaik bagi dia. Manfaat kedua backtesting adalah memberikan rasa percaya diri yang positif. Mengapa saya katakan rasa percaya diri yang positif? Karena ternyata ada rasa percaya diri yang negatif. Backtesting memberikan rasa percaya diri yang positif karena ketika kita menggunakan sebuah sistem trading yang telah di backtesting, kita tetap bisa tenang dan tidak mudah panik ketika sistem tersebut sedang mengalami masa-masa yang merugi. Mengapa kita bisa tenang dan percaya diri? Karena sistem tersebut telah diuji coba, dan dalam uji coba tersebut, yang dalam hal ini adalah menggunakan metode backtesting, memang pernah terjadi juga sistem ini mengalami loss yang beruntun serta bulan-bulan bahkan mungkin tahun-tahun yang merugi. Namun pada akhirnya secara keseluruhan sistem ini ternyata masih bisa memberikan profit. Rasa percaya diri dan ketenangan karena menggunakan sistem yang telah diuji coba inilah yang saya maksud sebagai rasa percaya diri yang positif, yaitu percaya diri yang ada dasarnya, yaitu telah diuji coba. Sebaliknya, rasa percaya diri yang negatif itu muncul ketika seorang trader tidak melakukan uji coba sistem trading terlebih dahulu, tapi langsung menggunakan real account. Ada banyak alasannya. Pertama-tama mungkin dia buru-buru karena ingin cepat langsung profit, ya kan? Biasa kan trader itu kan memang seperti itu, ya ngaku aja lah ya. Kedua, mungkin si trader itu mencontek sistem trading orang lain yang katanya bagus dan profitable, ya kan? Karena kepercayaan yang buta dan tidak rasional itu, maka langsung saja masuk market pakai real account. Hasilnya hangus semua modalnya. Kemudian sambil terheran-heran, ya dia bertanya-tanya, loh kok bisa habis ya duit gua ya? Padahal dipakai si A profit loh, ada portofolionya loh, ada MQL5-nya loh. Kok pas gua yang pakai di akun real malah hangus semua modal gua? Atau ada yang lebih buruk lagi ya, yaitu rasa percaya diri brutal yang simply berangkat dari nafsu ingin cepat profit. Boro-boro uji coba sistem trading, punya sistem trading aja kagak. Atau seringkali ya pakai banyak sekali sistem trading, pokoknya mana saja yang memberikan sinyal itu langsung diambil. Kalau loss nggak mau pakai stop loss, malah nambah lot. Ya pakai jurus sejuta umat, jurus martingale. Pokoknya harus pencet terus tombol buy sell sampai profit. Kalau ada yang masih begitu, bertobatlah ya kalau Anda masih sayang sama uang Anda. Jadi balik lagi nih, backtesting itu bermanfaat menghasilkan apa? Menghasilkan rasa percaya diri yang positif.
Rasa percaya diri yang positif ini sangat penting banget dan merupakan salah satu dasar mental trading yang wajib dimiliki trader. Tanpa percaya diri yang positif ini, Anda tidak akan bisa menjadi trader yang berhasil. Oke, itu tadi adalah kelebihan atau manfaat backtesting. Nah, sekarang saya akan bahas bahaya backtesting. Banyak sekali yang bahas manfaat backtesting, tapi pernahkah ada yang bahas bahaya backtesting? Nah, saya akan bongkar di sini ya, bahwa ternyata backtesting bisa justru menjadi sangat berbahaya bagi kita dan bisa menguras habis akun trading kita. Kok bisa begitu, Pak Setio? Nah, saya akan bahas satu persatu. Pertama, melakukan backtesting itu sebenarnya tidaklah semudah teorinya ya. Butuh trader yang punya pemahaman teknis yang baik untuk bisa melakukan backtesting yang hasilnya juga akurat. Misalnya soal akurasi data historis. Di MetaTrader sendiri, itu kita bisa mendownload data historis sampai ke level tick. Tapi apakah kualitasnya bagus atau tidak, itu yang menjadi masalahnya. Ada juga para penyedia jasa data historis yang berbayar yang mengklaim mereka bisa memberikan akurasi data yang lebih baik untuk hasil backtesting yang juga lebih akurat. Jadi backtesting itu memang tidaklah semudah teorinya. Jika ada kesalahan dalam proses backtesting Anda, baik soal akurasi data historis ataupun mungkin soal kualitas modelingnya atau aspek lainnya, maka hasil backtestnya juga menjadi tidak akurat. Mengenai akurasi data historis ini, saya ada sebuah tips sederhana bagi Anda. Lakukanlah forward test terlebih dahulu ya, bisa demo account atau bisa pakai lot mikro atau akun sen. Kemudian tradinglah menggunakan sistem yang akan Anda uji coba itu mungkin selama 1 bulan begitu ya. Kemudian lakukan juga backtest pada periode yang sama. Jika hasilnya sama, maka data historisnya bisa dikatakan cukup bisa diandalkan ya. Bila perlu gunakan juga layanan data yang berbayar. Jadi pengetahuan dan skill teknis yang mumpuni menjadi syarat wajib untuk backtesting. Jika kualitas backtestingnya buruk, itu bisa berbahaya sekali karena informasi yang diberikan juga tidak akurat, sehingga ketika diuji coba di akun live, akun Anda bisa terkuras habis meski hasil backtestnya bagus. Kemudian yang kedua, anggaplah masalah kualitas backtest tadi itu tidak ada ya, karena kualitas backtest Anda itu bagus sekali. Akan tetapi, banyak trader itu berpikir bahwa jika hasil backtestnya itu bagus, maka hasil real tradingnya itu juga pasti bagus atau paling tidak mendekati hasil backtestnya. Ini adalah mindset yang salah, yang juga bisa berakibat fatal kalau kita tidak bijaksana dalam menyikapinya. Karena bagaimanapun juga, sebagus apapun hasil backtestnya, backtest tetaplah sebuah hasil di masa lalu yang tidak menjamin hasil di masa depan. Ketika di backtest bisa saja winning rate-nya itu 65% bahkan mungkin lebih. Akan tetapi ketika dipakai di real account, winning rate-nya drop ke angka 15% saja. Jadi sangat berbahaya sekali kalau Anda karena terlalu pede dengan hasil backtestnya, lalu kemudian trading pakai lot yang terlalu besar, maka hasilnya adalah game over. Jadi jika tidak disertai dengan pengelolaan risiko yang baik, backtesting itu bukan hanya tidak berguna, tapi justru sangat berbahaya jika sekali lagi trader berpikir bahwa hasil di live account nanti pasti sama atau mendekati hasil backtest. Kemudian yang ketiga adalah adanya faktor yang disebut dengan curve fitting. Artinya adalah dalam proses backtest itu kan kita sedang mengambil atau memilih data tertentu pada sebuah periode waktu. Kemudian biasanya parameter sistem tradingnya itu kita optimalkan agar fit dengan kondisi market pada periode tertentu itu. Contohnya kita melakukan backtesting dengan memilih periode waktu katakanlah 3 tahun ke belakang untuk menguji sebuah sistem trading yang berbasis moving average. Jika dalam 3 tahun belakangan ini market sedang trending, maka hasil backtestnya mungkin akan sangat bagus sekali. Karena moving average itu memang sangat bagus digunakan ketika market sedang trending. Akan tetapi, ketika digunakan di akun real, bisa saja kondisi market justru berubah total. Tidak lagi trending, tapi malah sideways. Jadi karena moving average itu tidak bagus untuk market yang sideways, maka hasil live account-nya justru berlawanan dengan hasil backtest-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor
curve fitting ini. Ketika backtest, kita itu sedang melakukan fitting atau memilih-milih serangkaian data pada sebuah periode dalam sebuah tempat yang sangat random yang bernama market. Random di sini dalam artian kita tidak bisa tahu kapan market akan trending, berapa lama, dan seperti apa sequence atau urutannya. Sedangkan kita itu hanya fitting atau memilih data pada periode waktu tertentu saja. Dan jika pada periode waktu yang dipilih itu kondisi market kebetulan sedang fit atau cocok dengan sistem kita, maka hasil backtestnya akan bagus. Kok pakai kata kebetulan sih Pak Setio? Ya karena memang kebetulan ya teman-teman semua. Karena seperti distribusi win-loss yang belum lama ini saya juga post di komunitas channel YouTube saya, kapan terjadinya, urutan atau sequence-nya itu seperti apa, serta seberapa lama durasi market trending atau sideways-nya, itu memang urutan dan kapan terjadinya itu benar-benar acak. Jadi ketika sistem trading yang hasil backtest-nya itu bagus, karena pada periode backtest, market itu sedang trending, itu kemudian menjadi buruk performanya karena ketika digunakan, kondisi market berubah menjadi sideways ya, ataupun trennya itu kecil-kecil dan pendek-pendek. Jadi kalau Anda over PD, hajar lot besar dalam sebuah randomness yang seperti itu, ya selesai akun Anda. Jadi kesimpulannya adalah, yang membuat backtesting menjadi sangat berbahaya itu sebenarnya adalah mindset dan perilaku kita sendiri yang salah tentang backtesting. Backtesting itu bagus dan penting untuk dilakukan. Hanya saja kita wajib tahu batasan dan kelemahannya. Backtesting tetaplah hanya sebuah data historis yang tidak menjamin hasil di masa depan. Market tetaplah sebuah tempat yang random, dalam artian kita tidak bisa tahu pasti kapan market akan trending, sekuat dan selama apa trennya akan berlangsung. Ini sama juga seperti distribusi win-loss yang acak. Kita tidak akan pernah bisa tahu pada trade yang keberapa saja kita akan win atau kita akan loss, kapan akan terjadi win atau loss yang beruntun, dan berapa lama durasi atau sequence-nya. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak diperhitungkan oleh banyak trader yang kemudian membuat mereka frustrasi. Kenapa kok hasil real trading itu berbanding terbalik dengan hasil backtestnya? Tidak sedikit trader yang punya sistem trading yang sangat bagus dan sudah di backtest. Akan tetapi ketika giliran pakai real account, muncul sequence loss beruntun yang panjang dan frekuensinya banyak. Modalnya udah keburu habis duluan karena menggunakan lot yang terlalu besar. Kejadian seperti ini banyak sekali. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena ketika backtest, mungkin loss beruntunnya itu sedikit dan jarak terjadinya itu juga berjauhan. Jadi menggunakan lot besar itu masih selamat ya berdasarkan hasil backtestnya. Akan tetapi ketika pakai real account, kondisi market berubah total, loss beruntun menjadi banyak dan jaraknya saling berdekatan. Ya sudah, selesai. Ada juga yang percaya bahwa dengan langkah-langkah tertentu kita itu bisa menghindari curve fitting ini dalam backtesting ya. Akan tetapi saya termasuk orang yang cukup skeptis akan hal itu. Dan seandainya pun bisa, efeknya tidak akan signifikan. Misalnya dengan memperbesar jumlah sampel dan memperpanjang durasi backtestnya. Tapi itu hanya berpengaruh pada misalnya angka winning rate yang mungkin katakanlah lebih realistis. Akan tetapi tetap saja distribusi win-loss pada real tradingnya itu sepenuhnya acak. Sebagai technical trader, saya percaya pada asumsi history repeats itself. Ada pola-pola yang kita bisa kenali yang terjadi berulang-ulang dan kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk make money di market. Akan tetapi pada saat yang bersamaan ada juga paradoksnya ya, yaitu bahwa ada semacam keacakan abadi pada market yang kita nggak bisa kontrol seperti distribusi win-loss itu tadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman semua, katakanlah berdasarkan asumsi history repeats itself tadi, pola double bottom punya winning rate 60%. Apakah artinya kemudian pada 10 trade ke depan dengan menggunakan teknik double bottom
akan ada 6 kali trade yang profit dan 4 kali trade yang loss. Tentu tidak bisa begitu cara menghitungnya ya, karena bisa saja angka winning rate 60% itu baru tercapai pada 1000 trade bahkan lebih. Dan dalam 1000 kali trade itu, loss beruntun bisa banyak muncul di awal atau di tengah periode. Sehingga nafas kita udah habis duluan, ya udah game over duluan. Karena itu saya tidak pernah lelah dan bosan mengingatkan ya, betapa pentingnya pengelolaan resiko, tidak peduli seberapa bagus hasil backtest Anda. Karena trader itu biasanya diingatin aja masih dilanggar ya, apalagi kalau nggak diingetin. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, backtesting itu adalah hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu metode uji coba sistem trading sebelum digunakan di live account ya. Akan tetapi jika dipahami dan digunakan secara salah, maka backtest justru menjadi alat yang sangat berbahaya sekali karena bisa menjebak trader masuk perangkap pakai lot yang terlalu besar, terutama karena menganggap hasil di real account akan sama atau mendekati hasil backtestnya, which is pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi trader itu mikir resikonya dulu ya, profit itu belakangan, jangan dibalik. Saya sering dikritik banyak trader ketika lebih fokus ke resiko ya. Itu saya dianggap berpikir negatif dan tidak berpikir positif ya. Lalu saya bilang, loh saya ini berpikir positif dan selalu berharap berdoa agar profit pada setiap kali trading. Akan tetapi hal itu kan tidak lantas membuat saya mengabaikan resiko atau sembarangan saja dalam menghitung resiko. Karena sudah dibutakan oleh nafsu pengen profit besar dan cepat. Kalau dengan alasan berpikir positif lalu Anda hajar lot besar dan ambil resiko yang tidak rasional, itu bukan berpikir positif namanya, tapi Anda sedang berjudi dan itu tidak bijaksana. Kita harus ingat bahwa fungsi utama backtesting hanyalah sebatas untuk mencari tahu apakah sebuah sistem trading punya peluang yang bagus atau tidak. That's it, tidak lebih ya. Ingat ya teman-teman, peluang bukan kepastian. Karena pada faktanya nanti hasil backtesting bisa sangat bertolak belakang dengan hasil real trading. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan tulis komentar dan pendapat Anda di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.